Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalami janji Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mengalami janji Tuhan. Dalam Yosua pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saudara, ada satu statement yang begitu luar biasa. Ada satu pernyataan yang begitu ajaib. Dikatakan, dan hal ini akan kamu ketahui, dikatakan, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Saudara, hal yang sama juga ini ada pada kita, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah saudara dan di tengah-tengah saya. Kita bersyukur bahwa Allah itu, Bapa itu, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudaraku, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu teruji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti, saudara. Ketika Allah berfirman dan berjanji, maka Ia adalah setia dan menepati semua janji-janjinya atas saudara dan atas saya. Karena itu saudara, tidaklah sia-sia orang yang percaya kepadanya, orang yang berharap kepadanya, sebab orang itu akan mengalami janji Tuhan yang ajaib. Saudara, ketika Yosua dan Israel percaya kepada janji Tuhan, maka Alkitab mencatat musuh-musuhnya dihalau oleh Tuhan, dan mereka mengalami janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, maka musuh-musuh kita akan dihalau, saudara. Itu janji pertolongan, janji perlindungan Tuhan atas kita. Bukan cuman musuh-musuh kita, kehidupan kita dijamin sama Tuhan. Hari esok dijamin sama Tuhan. Pemulihan kehidupan, pemulihan kesehatan, pemulihan kehidupan, kita mengalami semua janji-janji yang baik daripada Tuhan, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya untuk kita percaya bahwa janji itu teruji, bahwa janji itu pasti digenapi atas kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal penting kita ketahui supaya kita mengalami satu janji Tuhan yang begitu ajaib. Dan ini menjadi satu perenungan kita. Yang pertama, saudara, tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan. Apapun tantangannya, tetaplah setia. Walaupun kita belum melihat jalan yang terbuka, walaupun kita belum melihat mujizat terjadi dalam masalah kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan nantikanlah janjinya digenapi atas saudara dan atas saya.
tetaplah setia, saudaraku. Ya, karena kesetiaan itu menyenangkan hati Tuhan. Kesetiaan itu satu harga yang begitu mahal, sesuatu yang menyentuh hati Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada orang yang tetap setia dalam menghadapi tantangan sekalipun. Dan percayalah, orang yang setia, orang yang taat akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Lalu kemudian saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kudus. Bagaimana mungkin Allah yang kudus, kita kemudian tidak hidup kudus? Kita sedang hidup bertentangan kalau begitu, saudara. Jadi hendaklah kita hidup kudus. Memang tanpa Tuhan tidak seorang pun bisa hidup kudus. Artinya Tuhan memberikan kita kemampuan. Gunakanlah kasih karunia itu sungguh-sungguh untuk kita hidup kudus. Sehingga kekudusan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kekudusan itu akan membuat kita mengalami janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekudusan itu akan menolong kita dari banyak hal. Kekudusan itu akan membawa kita kepada satu pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Kekudusan itu akan mendatangkan berkat yang ajaib atas kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, apa yang harus kita lakukan adalah jadilah teladan bagi dunia ini. Jadilah terang, jadilah garam dalam dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ya saudara, kalau kita adalah pohon yang tertanam di dalam Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan, harusnya kita itu bertumbuh. Harusnya kita itu kokoh dan kita berbuah. Dan buah itu dinikmati banyak orang. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau kita hidup menjadi teladan, kita hidup jadi berkat, kita hidup jadi garam dan terang. Dan percayalah, selama kita hidup benar, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa, saudaraku. Jadi penting sekali untuk kita menjadi contoh, menjadi garam, menjadi terang, menandakan kita tertanam, menandakan kita berbuah kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian kita mengalami janji Tuhan? Saudaraku, fokuslah kepada Tuhan. Berapa banyak orang di tengah perjalanannya fokusnya banyak hal, fokusnya bahkan ke dunia ini, sehingga dia tidak mengalami janji Tuhan sebab dia berubah fokus. Orang yang berubah fokus akan berubah jalan, akan berubah apa yang akan dia alami, apa akan yang dia terima. Jadi penting sekali kita fokus kepada Tuhan sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan. Fokuslah memandang kepada Tuhan, fokuslah berjalan dengan Tuhan, dan lihatlah kita akan mengalami janji Tuhan. Sebab waktu kita fokus, kita akan dibawa Tuhan kepada hal-hal yang luar biasa, bahkan kepada janjinya yang digenapi atas kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, bagaimana caranya kita mengalami janji Tuhan? Ini penting sekolah saudara. Hiduplah bersyukur. Bersyukur menandakan kita tahu siapa yang menyertai kita. Bersyukur menandakan bahwa pertolongan Tuhan, janji Tuhan disediakan atas kita. Bersyukur bertanda bahwa kita mengenal siapa Tuhan yang kita layani, yang kita percayai. Dan percayalah, di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada janji Tuhan yang dinyatakan atas saudara dan atas saya. Tetaplah mengucap syukur dalam keadaan baik ataupun tidak. Tetaplah mengucap syukur. Dan saya percaya saudara,
kita akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun di mana janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami janji Tuhan yang ajaib. Asalkan kami terus percaya kepadamu, terus memandang kepadamu, terus fokus kepadamu, menjaga kesucian, menjaga kekudusan kami. Kami hidup tetap setia, tetap taat, dan kami akan melihat dan mengalami janji Tuhan digenapi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.